Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Jumlahnya ada berapa ini? Kurang lebih ada 165, Pak. 100. Oh iya, 165. Ini semester berapa? Semester 4, Bapak. Semester 4 ya. Oke. Eh 100 orang ini hadir semua atau tidak? Masih ada sebagian yang belum join, Bapak. Hmm. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, hari ini ya adalah pengantar praktikum flebotomi ya. Nah, apakah di sini semua sudah familiar dengan apa itu yang dinamakan flebotomi? Ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah mendengarkan, ada yang pernah melihat mungkin apa sih flebotomi itu? Flebotomi itu sampling. Pengambilan darah ya, Pak. Betul ya. Pengambilan darah. Pengambilan darah. Jadi kalau misalnya kalian pernah ke rumah sakit ya, mungkin berobat atau mengantar keluarganya mungkin ya. Nah, mungkin ada yang pernah melihat petugas laboratorium itu melakukan pengambilan darah. Nah, itu namanya sampling darah atau flebotomi ya. Nah, jadi untuk praktikum flebotomi ini ya, sebentar. Jadi dia tuh kita kan dijadwalkan 8 kali ya, 8 kali pertemuan ya, kalau nggak salah ya itu. Kalian sudah di share jadwal ke kalender akademik belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di situ ada berapa kali, ada berapa minggu pertemuan di situ? Kalau nggak salah ada 9 ya itu. Dua UTS dan UAS ya. Iya, Pak. Mm-mm. Hmm. Nah, oke, apa sudah terlihat? Sudah, Bapak. Udah, Sudah Bapak. ya. Nah, ini adalah rencana jadwal praktikum flebotomi ya. Jadi ini sorry ya, ini saya typo ini. Ini bukan imun hematologi ya, tapi flebotomi. Ini D3 apa D4? D4. Oh ya, oke. Nah, jadi yang kalian lihat di layar ini adalah jadwal praktikum flebotomi ya, flebotomi. Kemarin itu kayak sepertinya ada salah satu dari kalian itu yang WA saya untuk minta jadwal ya. Nah, itu sudah saya share ya jadwalnya ya. Nah, nanti untuk jadwal ini itu kalian menghubungi dosen sesuai dengan pembagian ya, pembagian yang ada di jadwal ini. Jadi yang hari pertama ini, hari ini tanggal 15 itu saya ya mengisi pengantar praktikum. Kemudian minggu kedua itu ada Bu Andri dan seterusnya ya. Nah, jadi kalian itu untuk setiap minggunya kuliah praktikum flebotomi, kalian menghubungi masing-masing dosen yang tertera di sini ya, tertera di jadwal. Nah, oke, untuk flebotomi itu sendiri dijadwalkan kalau di Kaldik itu 9 minggu ya, plus UTS dan UAS. Nah, jadi di sini saya membagi ya, eh, ada ada 10 kali pertemuan ya, itu plus UTS dan UAS. Jadi untuk tatap mukanya itu intinya itu ada 8 ya, 8 kali. Nah, untuk materi yang
flebotomi itu yang dipelajari itu adalah yang pertama teknik komunikasi ya, kemudian bagaimana cara kita melakukan sampling darah ya, bagaimana cara kita mencari vena untuk dilakukan penusukan. Kemudian selain itu juga kita mempelajari tentang kesehatan dan keselamatan dalam flebotomi ya. Jadi tidak melulu tujuan untuk mendapatkan darah, tapi keselamatan dan kesehatan dari pasien itu kita harus perhatikan juga. Selain itu juga untuk kesehatan kita untuk keselamatan diri kita sendiri. Kemudian pengenalan alat flebotomi ya. Jadi nanti kalian itu akan diperkenalkan alat-alat yang digunakan dalam melakukan sampling darah. Nah, terus kemudian kalian akan diajarkan cara-cara atau teknik dalam pengambilan darah atau flebotomi. Itu nanti akan diajarkan ya. Ini kan jadwalnya masih online ya. Masih online ya. Jadi mungkin nanti akan diberikan teori ya, teori praktikum lah istilahnya begitu. Teori praktikum. Nah, kemudian selain melakukan flebotomi itu juga kalian harus bisa melakukan komunikasi ya, komunikasi dengan pasien ya, dan itu nanti akan diajari tekniknya bagaimana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil darah, itu kan kita tidak melulu pasien datang kemudian langsung diambil darahnya kan tidak seperti itu ya caranya ya. Jadi kita itu harus melakukan komunikasi ya, komunikasi dua arah gitu, interaktif antara kita dan pasien seperti itu. Nah, jadi ini materi-materi nanti yang akan dibahas ya selama perkuliahan ya. Mungkin nanti akan diberikan teori ya, karena dan beserta tutorial ya. Jadi nanti ada tutorial, kemudian nanti ada disuruh rangkum ya dari video tutorialnya. Terus nanti kemudian itu nanti dipelajari dan akan dikumpulkan nanti saat kalian masuk praktikum offline-nya. Begitu. Ya, jadi kakak kelas kalian kakak kelas kalian itu mereka sudah melakukan resume video ya, nanti mereka ditulis di kertas double folio, kemudian nanti dipelajari. Itu nanti biasanya saya akan beri kuis atau beri ujian ya dari tutorial-tutorial video itu. Kemudian nanti hasil resumenya itu akan dikumpulkan saat kalian masuk praktikum offline. Seperti itu. Oke. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan terkait untuk praktikum flebotomi ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada tanggapan mungkin? Ada pertanyaan? Mungkin belum, Bapak. Oh, belum ya. Oke. Nah, jadi untuk minggu depan itu kalian sudah masuk materi utama ya, teknik komunikasi. Untuk dosen pengampunya itu Bu Andri Sukeksi. Jadi kalian bisa menghubungi Bu Andri H-1 ya. Kalau ini kan jadwalnya tanggal 22, berarti kalian menghubunginya tuh tanggal 21 atau tanggal 21 itu ya. H-1. Semua di sini sudah tahu channel YouTube TechLabMed Indonesia? Tahu Bapak. Tahu ya. Oke. Nah, di channel YouTube TechLabMed Indonesia itu ada video tutorial ya, tutorial untuk sampling darah ya. Namun di situ video sampling darahnya itu masih yang manual, masih yang cara lama ya, masih yang menggunakan jarum, spuit. Nah, itu namanya venipuncture. Nah, kalau flebotomi itu teknik pengambilan darah menggunakan alat tabung vacuum ya, menggunakan holder gitu. Jadi perbedaannya sama yang venipuncture itu menggunakan jarum spuit.
Kalau yang flebotomi ini kita menggunakan yang namanya tabung Vacutainer. Di sini sudah ada yang mengetahui atau mengenal tabung Vacutainer? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah. Ada warna apa saja tabung Vacutainer itu? Warna ungu, Merah. merah, biru, Merah. Kuning. Oke. Kalau misalnya kita mendapatkan formulir nih, formulir dari dokter misalnya, form pemeriksaan. Nah, di situ kita diminta untuk melakukan pemeriksaannya itu ada darah lengkap, darah rutin, kemudian ada kimia klinik dan imunoserologi. Kira-kira itu tabung Vacutainer warna apa yang kalian gunakan saat Ungu kalian dan merah. ungu flebotomi? dan merah. Ungu dan merah. Ungu dan merah ya. Kalau yang ungu mengandung apa? EDTA. Ya, kalau yang merah Klot, Pak. Enggak. plain ya, tidak ada isinya, kosong dia. Nah, kalau misalnya kita menggunakan ungu dan merah, berarti order of draw-nya bagaimana? Yang ungu duluan atau yang merah duluan? Yang merah dulu, Pak. Merah dulu baru ungu. Betul. Kenapa yang merah duluan? Karena agar tidak terkontaminasi. Terkontaminasi oleh apa? Sama antikoagulan, Pak. Antikoagulan. membeban. Betul. Jadi kan kalau misalnya nih ya, kita masukin yang ungu duluan nih, tabung Vacutainernya. Kan itu kan berisi EDTA ya. EDTA di dalam tabung Vacutainer itu kan dia seperti bentuknya aerosol ya. Jadi seperti partikel air yang ada di udara seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pakai yang ungu duluan, kemudian kita masukkan ke dalam jarum, itu nanti ditakutkan aerosol EDTA itu menempel di jarum, kemudian nanti saat kita masukkan yang merah, itu nanti akan terkontaminasi. Seperti itu ya. Nah, jadi order of draw itu juga sangat penting ya dalam keberhasilan flebotomi. Jadi ada kalau misalnya kita pemeriksaan di laboratorium itu ada 3 aspek ya. Analitik, pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Kira-kira untuk yang flebotomi ini, aspek pre-analitiknya apa ya kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Oh, biasanya Pasien. persiapan dulu, Pak. Persiapan dari alatnya. Terus kemudian komunikasi sama pasien juga. Terus? Oke, jadi untuk yang pre-analitiknya itu, misalnya ya, contohnya itu labeling, pelabelan, identitas pasien, ya, kemudian form pemeriksaan, form atau formulir pemeriksaan itu juga penting ya, itu penting diperhatikan. Jadi dari form pemeriksaan itu nanti kita bisa tahu nih, oh nih pasien ini dia DL, oh dia kimia klinik, dia IMSER. Jadi kita bisa langsung memilih tabung mana yang akan kita pakai. Terus kemudian labeling. Nah, ini penting labeling ini ya. Jadi setelah kita memperoleh darah ya, itu kemudian Vacutainer kita label. Di situ kita tulis identitas, ID pasien, nama, jenis kelamin, alamat. Nah, faktor pre-analitik ini itu adalah faktor yang paling banyak ditemukan kesalahan. Sekitar 70 sampai 75% itu ditemukan di pre-analitik. Jadi pre-analitik ini merupakan faktor yang sangat penting ya. Sangat penting, simple tapi ini bisa mempengaruhi pemeriksaan secara keseluruhan. Ya, jadi diperhatikan labeling, ID pasien, kemudian penggunaan tabung Vacutainer, ya, kemudian form pemeriksaan itu diperhatikan. Lalu kemudian penyimpanan sampel darah juga itu perlu diperhatikan ya, karena aspek-aspek pre-analitik itu faktor yang berkontribusi paling besar dalam kesalahan dalam pemeriksaan di laboratorium. Kemudian aspek analitik. Nah, analitik ini itu masuk ke prosedur ya, cara kerja, teknik pengambilan ya. Nah, untuk yang analitik ini lebih banyak dipengaruhi oleh individu atau seorang analis itu sendiri. Bagaimana dia cara mengambil darah,
bagaimana dia tekniknya, bagaimana ya, itu juga berpengaruh. Kemudian aspek post analitik ya. Aspek post analitik ini tuh sebenarnya lebih ke lebih ke apa ya, pengeluaran hasil mungkin ya. Eh, eh, Terus pelaporan hasil itu juga itu merupakan aspek yang di post analitik. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk untuk yang pertemuan pengantar ini? Bapak izin bertanya. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adilia Langago. Jadi pertanyaannya, kalau dalam pengambilan darah itu masih menggunakan jarum suntik, bagaimana cara pemasukan darah yang benar ke dalam tabung vakuuminer? Karena kan biasanya ada yang langsung dimasukkan ke dalam tabung, ada juga yang tabungnya itu dibuka dulu gitu. Sebenarnya yang mana sih Pak yang benar? Terima kasih. Iya. Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Itu memang terlihat dan terdengar sepele, tapi itu sangat berpengaruh untuk parameter pemeriksaan. Jadi sebenarnya cara yang benar ya, misalnya kita melakukan sampling, nah ternyata kita lupa nih mengambil vakuuminer, kita pakainya spuit. Nah, terus kemudian kita mau pindah dari yang di spuit itu kita pindahkan ke vakuuminer. Cara yang benar itu tidak dibenarkan untuk membuka tutup tabung, ya, kecuali tabung vakuuminer itu sudah digunakan sebelumnya atau bekas istilahnya. Nah, tapi kalau tabung vakuuminer itu masih baru, tidak diperbolehkan untuk membuka. Nah, jadi sebaiknya arahnya itu yang dari spuit itu ya langsung saja ditusuk ya. Jadi jarumnya itu ditusukkan ke tabung vakuuminer itu, kemudian darahnya dikeluarkan secara pelan melalui dinding. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita buka itu tabungnya, ini takutnya kontaminasi ya, kontaminasi atau mungkin vakumnya sudah hilang ya. Jadi lebih ditakutkan ke kontaminasi sih sebenarnya. Seperti itu. Begitu. Baik Bapak, terima kasih. Iya. Karena kan antikoagulan itu kan yang ada di vakuuminer itu kan berbeda sama antikoagulan yang kita masukin manual, yang kita pipet manual, ya. Jadi kalau misalnya yang di vakuuminer itu bentuknya gas dia. Aerosol ya, partikel air di udara. Jadi dia itu nanti kalau misalnya kita buka gampang menguap dia, gampang keluar gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Ya, begitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Bisa terkait materi, bisa terkait perkuliahannya. Bapak izin bertanya. Ya, silakan Mas. Menyuntikkan jarum ke pembuluh darah, terus pembuluh darah itu pecah. Langkah apa yang harus kita lakukan, Pak? Terima kasih. Oke. Kalau misalnya kita tusuk, ternyata mungkin tusuknya terlalu dalam mungkin ya bisa. Atau pada saat darahnya dihisap itu jarumnya ketarik. Gitu kan. Nah, sehingga pembuluh darahnya robek kan gitu ya. Atau terjadi ruptur di situ, terjadi perdarahan. Nah, kalau misalnya sudah terjadi perdarahan, itu sebaiknya secepatnya jarumnya dicabut. Ya, tourniquetnya dilepas, jarumnya dicabut, kemudian apa itu namanya? Di plester gitu. Karena kalau misalnya pembuluh darahnya sudah robek, kita tetap maksa ngambil darahnya, itu nanti takutnya terjadi hematom. Jadi nanti hematom itu tandanya itu di bawah permukaan kulit itu tampak seperti keunguan, kayak memar gitu loh. Nah, itu kalau misalnya kita biarkan, itu nanti bisa berbahaya juga. Nah, jadi langkah yang tepat kalau misalnya sudah terjadi pembuluh darah robek, itu sebaiknya dihentikan. Proses flebotominya, pengambilan darahnya dihentikan. Tidak dibenarkan untuk meneruskan, itu karena bisa berbahaya. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Terus kalau misalnya sudah hematom nih ya, karena pembuluh darahnya robek nih sudah hematom, sudah muncul seperti kebiru-biruan. Nah itu dikompres air
air hangat ya itu kalau nggak salah ya. Dingin apa hangat ya? Koreksi coba saya. Air hangat, Bapak. Air hangat ya, iya air hangat betul. Itu dikompres air hangat. Air hangat aja dikompres pelan-pelan aja gitu. Cet cet. Nah, kebiasaan ya kakak kelas kalian yang sudah praktikum itu mereka itu kesalahannya itu menggunakan baju yang ketat. Jadi ya biasanya perempuan itu bajunya dicilin ya, jadi lengannya itu ketat. Nah, sehingga nanti pas samplingnya itu susah ditariknya susah. Kemudian biasanya itu setelah sampling itu hematom dia karena apa? Bajunya terlalu sempit. Jadi terlalu ketatnya itu mungkin ya pembuluh darahnya itu pecah apa gimana kan nggak tahu ya bekas samplingnya itu. Jadi hematomnya lebar banget itu sampai hampir berapa senti itu. Nah, jadi kalian ya saya harap itu saat praktikum nanti itu tidak menggunakan baju yang ketat, terutama yang wanita. Itu ya, hati-hati. Dan biasanya itu kalau yang masih baru ya, baru melakukan flebotomi, itu biasanya mereka takut, takut, terus kemudian keringatan, gemetaran, nggak pede gitu ya. Itu memang wajar ya, itu memang wajar terjadi bagi para pemula ya, bagi para pemula. Dan itu memang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu bagian dari pembelajaran kalian ya untuk nanti ke depannya. Itu memang kalau yang praktikum seperti flebotomi ini itu butuh pengalaman. Ya, jadi kadang yang kita praktikum di lab itu kemudian kita nanti terjun di lapangan saat PBL, saat bekerja itu berbeda ya, berbagai macam pasien, jenis orang, tipe-tipe orang yang kita temui di sana. Nah, kalau di lab itu kan praktikumnya kalian saling menusuk antar teman kalian sendiri, saling menusuk gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian dapatnya ini teman kalian yang gemuk misalnya, biasanya orang yang gemuk itu venanya sulit untuk diraba, sulit untuk ditemukan. Nah, itu disitulah butuh skill skill tambahan di situ, pengalaman khusus di situ dibutuh. Nah, belum lagi nanti misalnya kalau kalian PBL ya, itu misalnya kalian diplotkan dalam 1 minggu ini kalian di bagian sampling misalnya. Nah, jadi nanti 1 minggu itu kalian sampling terus setiap hari sampling terus kalian ketemu berbagai macam pasien modelnya seperti apa, gemuk, kurus, tinggi, pendek, anak-anak, balita, lansia itu semua nanti kalian akan temui. Nah, disitulah skill kemampuan kalian itu diuji itu di situ gitu. Apa yang sudah kalian peroleh di kampus itu bisa kalian aplikasikan, namun yang kalian peroleh di kampus itu tidak 100% bisa teraplikasi di lapangan ya. Oleh karena itu skill lapangan itu sangat penting. Begitu. Nanti untuk nanti mungkin kalian bisa lihat tutorialnya ya. Bisa lihat tutorialnya nanti di YouTube itu ya. Di YouTube di tutorial bisa diresum juga ya nanti saat apa namanya praktikumnya dikumpulkan tuh ya. Kalau untuk yang flebotomi ini saya sudah ada videonya, cuman saya belum edit. Nanti rencana akan segera saya upload ya di YouTube supaya untuk kalian tutorial nanti flebotomi. Oke, terkait perkuliahannya bagaimana? Ada yang mau ditanyakan nih terkait perkuliahannya? Pak, izin bertanya. Ya. Oh, ya. Boleh. Mungkin pertanyaannya terkait ini ya Pak, flebotomi. Mungkin di sini kan dari mahasiswa tuh dari juga. Nah, untuk praktikum nanti pada saat itu apa kita langsung sama teman kita atau sama yang apa kayak tangan-tangan itu loh Pak yang ya mannequin seperti itu. Karena ini praktikumnya dipadatkan ya. Jadi kita tidak punya banyak waktu. Itu pengalaman sebelumnya itu langsung di teman kalian. Langsung saling tusuk temannya. Tapi sebelumnya itu kami tutorialkan dulu. Kami tutorialkan dulu teknik flebotominya bagaimana
Nanti kalian amati, kalian pelajari, kalian pahami, baru nanti kalian aplikasikan ke teman kalian sendiri. Seperti itu. Ya baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi Bapak, saya izin bertanya. Iya Pak, sebelumnya ini saya bertanya mengenai flebotomi di bagian arteri Bapak. Oh iya, Saya izin bertanya Bapak. Jadi dari beberapa rumah sakit tuannya beda ya Pak. Nah, itu sebenarnya yang benar itu heparinnya itu dibasuh di dalam spetnya atau kita sampling dahulu baru dimasukkan ke tabung heparin ya Pak? Karena mungkin ada beberapa yang memakai metode yang pertama itu Pak, yang heparinnya itu dibasuh di sebenarnya pertanyaannya ini sedikit keluar ya dari praktikum flebotomi ya. Yang praktikum kita ini itu flebotomi sampel darah vena. Nah, kalau yang terkait sampel darah arteri itu nanti sudah berbeda lagi materinya, berbeda topik lagi gitu. Biasanya yang darah arteri itu sampling di mata kuliah kimia klinik itu biasanya BGA, blood gas analyzer, sampling gas darah. Nah, untuk yang tadi kasus tadi itu sebaiknya di tabungnya diolesin heparin atau disampling dulu atau disampling dulu terus kemudian dimasukkan ke tabung heparin. Kalau menurut saya dua-duanya itu bisa saja sih dilakukan ya. Tergantung dari skill dan kemampuan dari masing-masing individu yang melakukannya. Nah, kalau misalnya tadi yang pertama itu yang tabungnya itu diolesin heparin misalnya, itu sebenarnya lebih baik ya kalau menurut saya, karena itu nanti darah yang keluar, darah yang masuk ke dalam jarum spuit itu bisa langsung terkena heparin gitu kali ya. Atau gini, atau mungkin bisa saja ya kalau saya tidak mengajar yang sampling darah arteri ya, tapi saya mengajar yang sampling darah vena. Jadi ini mungkin sedikit berbeda gitu ya, vena sama arteri. Nah, itu kan biasanya ada yang pakai tabung Vacutainer nggak sih kalau untuk yang arteri gitu? Oh itu jarang Pak, kasusnya Jarang jarang. Ya. Jarang ya. Tapi kan kalau pakai Vacutainer kan enak ya gitu. Jadi fleksibel gitu. Kita tidak perlu takut ini darahnya lama keluarnya mungkin, atau darahnya lama tercampur antikoagulan. Jadi kita tidak perlu takut ya kalau misalnya kita pakai Vacutainer. Ya sebenarnya cara-cara seperti itu bisa saja dilakukan ya. Tergantung nanti mungkin tergantung dari masing-masing individu saja gitu. Mana maunya yang mana, enaknya yang mana, bisanya yang mana. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin nanti untuk yang sampling darah arteri itu nanti bisa ditanyakan di dosen kimia kliniknya ya, karena nanti di sana itu baru kalian diajarkan sampling darah arteri untuk analisis gas darah. Ada lagi kah yang mau bertanya di sini? Pak, izin bertanya. Iya. Iya Pak, misal kita itu sampling base-nya, cuman kita nggak dapat di vena. Dapatkah kita menggunakan darah arteri untuk pemeriksaan tersebut Pak? Oke. Tidak bisa ya dipakai ya darah vena untuk pemeriksaan tersendiri, darah arteri untuk pemeriksaannya sendiri. Jadi tidak bisa karena misalnya darah venanya tidak diperoleh nih darah venanya, terus kemudian akhirnya dipakai darah arteri, tidak bisa ya, karena parameter pemeriksaan itu berbeda-beda jenis sampelnya, tidak bisa disamakan. Kalau yang darah vena itu kan biasanya yang DL ya, darah rutin, hitung jumlah sel, hemoglobin ya, terus ada LED, ada ada banyak ya di darah rutin itu ya, yang lengkap itu.
Hematologi menggunakan alat hematologi analyzer. Kalau yang arteri itu biasanya ke BGA biasanya, broadcast analyzer. Jadi tidak bisa disamakan ya, gitu. Karena mereka berdua itu berbeda. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Iya, ya. Sampling orangnya pingsan itu gimana, Pak? Soalnya saya dulu kan pernah, Pak, di sampling sama teman saya, teman sekelas. Nah, itu saya sampai pingsan, Pak. Oke, iya. Kalau misalnya ada yang sampai pingsan gitu ya, itu mungkin dia terlalu takut ya, terlalu gugup gitu. Dan biasanya tuh lebih ke nggak percaya sama temennya gitu. Ini anaknya bisa apa enggak ya ngambil saya ya, darahnya ya, nusuknya benar apa enggak ya. Ya mungkin karena ketakutan itu jadinya dia akhirnya pingsan ya, ketakutan yang berlebihan. Ya, kalau misalnya temannya pingsan, ya jangan dilanjutkan pengambilannya. Dihentikan dulu gitu, temannya disadarin dulu gitu. Disadarin dulu temennya, baru nanti setelah itu baru disampling lagi gitu ya. Nah, sebaiknya disinilah gunanya teknik komunikasi. Teknik komunikasi dalam flebotomi itu ini di sini yang penggunaannya itu saat-saat seperti ini. Nah, sebisa mungkin kalian itu kalau misalnya mau melakukan flebotomi, melakukan sampling, itu kalian terlibat komunikasi dulu dengan si pasiennya. Gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk datang langsung kalian tusuk. Tanya nama, ya namanya siapa Pak? Ya silakan duduk langsung ditusuk. Nah, itu kan tidak profesional ya, tidak profesional itu tidak mencerminkan seorang flebotomis yang baik. Nah, di sini komunikasi itu diperuntukkan untuk hal-hal yang seperti tadi. Jadi kita bisa mencegah hal-hal yang kayak tadi, yang gugup, ketakutan, pingsan. Nah, itu. Jadi mungkin kemarin itu ya yang namanya masih amatir ya. Ya hal-hal seperti itu mungkin bisa saja terjadi. Baik, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Iya. Mungkin kasusnya hampir sama ya, Pak. Kayak pertanyaannya Mas Agit. Saya pernah sampling pasien, Pak. Tapi pasiennya itu tiba-tiba kejang gitu, Pak. Padahal teknik samplingnya sudah betul, sudah sesuai prosedur, tapi tiba-tiba itu dia itu kayak kejang dan hilang kesadaran sesaat itu, Pak. Faktor apa aja yang mempengaruhi, Pak? Oke. Sebentar ya, saya angkat telepon dulu sebentar. Oke. Tadi yang mau bertanya siapa tadi? Saya, Pak. Ya, ya. Ya, saya pernah sampling Pak.
untuk komunikasi saya sudah berarti sudah proses, namun tiba-tiba pasien itu kayak kejang sesaat lalu kehilangan kesadaran. Itu kasus yang pertama, Pak. Kasus yang kedua itu bukan pasiennya tapi pendampingnya, dia itu waktu sampling itu malah pingsan dan kejang juga. Gitu, Pak. Itu faktor yang mempengaruhi apakah peduli atau psikolog itu ingin nakutnya itu kan terkait dengan psikologi si pasien itu. Jadi memang itu tantangan tersendiri bagi seorang flebotomis menghadapi orang-orang seperti itu ya, dan itu butuh jam terbang, tidak mudah untuk orang seperti itu. Nah, kalau misalnya dia ditemani oleh keluarga pasien ya, keluarganya misalnya ada, malah membuat suasana menjadi semakin panik, semakin takut nih orangnya nih, gara-gara si pasiennya itu si keluarganya itu. Kita berhak untuk bukan mengusir ya, terlalu kasar, istilahnya, kita berhak untuk menyuruh keluarga pasien itu untuk tidak ikut masuk ke dalam ruangan gitu, karena itu nanti bisa merugikan kita, merugikan si pasien juga, bukannya memperbaiki keadaan malah memperburuk keadaan gitu. Jadi kita berhak untuk melarang dia untuk masuk ke dalam ruangan gitu. Beda lagi kalau misalnya keluarga pasiennya itu mensupport gitu, misalnya kita sampling anak-anak, misalnya anak-anak kan belum diapa-apain aja udah nangis ya. Nah, jadi kan dia biasanya butuh orang tua. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya orang tuanya juga naluri orang tua ya, melindungi anaknya gitu. Misalnya ibunya itu jangan dikasih gitu anak saya nanti gini bla bla gitu kan, karena mungkin dia mau melindungi anaknya. Nah, kita berhak juga untuk menyuruh bahasannya ya, orang mengusir sih, menyuruh untuk ibu itu untuk diam gitu, misalnya diam, untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa malah memperburuk, membuat panik keadaan seperti itu. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Halo, cek ada lagi yang mau bertanya nih? Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dimas Prayoga. Itu Pak, cara pengambilan vena sampling di usia bayi gitu kan kadang susah tuh ya Pak di venanya. Itu dari Bapak sendiri ada trik atau tipsnya gitu buat pengambilan sampel untuk bayi gitu? Oh ya, oke. Ini untuk yang sebentar ya. Apa namanya? Ya. Pengambilan sampel anak-anak ya, balita misalnya. Wah, itu it's very complicated, it's very difficult, it's not easy to do that gitu kan. Aduh, memang tantangan sekali ya kalau misalnya kita mengambil anak-anak gitu ya. Butuh jam terbang yang tinggi ya, butuh kemampuan skill tingkat dewa lah, kayak gitu, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, kalau misalnya balita ya, itu kan venanya kecil ya, tidak sama seperti kita orang dewasa ya. Venanya kelihatan, venanya besar, venanya kecil. Nah, itu ada peralatan khusus yang digunakan untuk flebotomi balita, flebotomi bayi. Itu ada alat khususnya ya. Jadi tidak menggunakan jarum yang digunakan untuk orang dewasa, itu tidak digunakan jarum yang itu. Jadi kalau untuk yang bayi itu tekniknya itu menggunakan wing needle yang jarumnya kecil. Nah, dan itu biasanya lama karena ya memang jarumnya kan kecil, otomatis kan darah yang keluarkan sedikit-sedikit ya. Jadi itu biasanya lama itu. Tapi memang untuk bayi itu menggunakan jarum wing needle. Tidak menggunakan jarum yang sama seperti orang dewasa. Untuk teknik-tekniknya ya yang pertama kita palpasi dulu ya. Yang dipastikan kita palpasi dulu itu venanya itu. Ya.
kita harus ketahui dulu daerah yang kita mau tusuk itu di mana. Nah, dan itu sebelum kita tusuk itu kita palpasi dulu, kita raba dulu, kita message ringan dulu. Kita message ringan ya, pelan-pelan. Rasakan venanya ya. Biasanya vena itu kalau di kulit itu terasa seperti ada jendolan. Ada seperti jendolan gitulah. Dan itu pasti akan terasa. Nah, kalau misalnya kalian sudah menemukan jendolan venanya itu, kalian perhatikan arah venanya itu. Dia belok kemana nih? Dia arahnya lurus kemana? Ke kiri, ke kanan, ke samping, kiri, samping kanan atau bagaimana? Nah, itu kalian perlu perhatikan juga supaya nanti saat penusukan itu nanti tidak venanya tembus, venanya robek. Nah, itu berbahaya, nanti bisa mengakibatkan bahaya ya. Hematom bisa ya, pendarahan internal bisa gitu. Jadi itu teknik-tekniknya seperti itu. Ya, kuasai dulu teknik flebotominya, teknik samplingnya, itu baru nanti kita bisa improvisasi di pasiennya itu seperti apa. Itu butuh pengalaman ya. Itu tidak 1-2 kali coba, tapi butuh berkali-kali. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nih kita sudah tusuk nih, venanya sudah tepat misalnya, tapi darahnya tidak keluar. Nah, itu bisa kita ini sedikit sakit ya caranya. Jadi itu kita bisa mungkin kalau misalnya kita rasa venanya terlalu dalam, tusukannya terlalu dalam, itu bisa kita tarik sedikit ya. Kemudian bisa mungkin itu saja kita venanya meleset ya, mungkin arahnya tidak benar gitu, bisa seperti itu. Jadi pokoknya tekniknya seperti itu saja gitu. Memang tidak mudah ya, butuh pengalaman, butuh skill-skill di situ. Oke, begitu ya. Baik, Bapak, terima kasih. Terus mau nanya lagi, Pak, boleh? Boleh. Kalau kita sampling terus kayak di lab itu kita kehabisan tabung pakai timer, terus kita sampling pakai spuit kan. Nah, habis itu sampel yang udah ada di dalam spuit itu kita pindahkan ke tabung reaksi. Habis itu kita tambahkan reagen apa? Koagulan. Ya, Tetap bisa Mas, tetap bisa seperti itu. Itu vial, tabung botol kaca kecil itu loh. Sebaiknya pakai itu. Oh, nah, sebelum kalian taruh darahnya itu terlebih dahulu kalian kasih beri antikoagulan dulu. Jadi antikoagulan dulu baru darahnya. Ya, seperti itu. Itu boleh, sama aja, hasilnya akan sama, tidak akan berbeda. Kecuali mungkin saja alat-alat tabungnya itu mungkin terkontaminasi kotor atau masih basah, itu bisa mempengaruhi hasil. Karena kalau misalnya darah terkena air, itu dia akan lisis. Nah, itu pasti akan berpengaruh ke kadar Hb, nilai jumlah eritrosit, nilai HT-nya. Nah, seperti itu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya. Iya. Misalnya nih Pak, pencarian. Pak. Gimana lanjut? Misalnya nih Pak, pencarian vena di lengan tuh tidak teraba saat kita nyampling dan darahnya tuh nggak keluar gitu. Nah, saat itu kita tuh mengalihkan pengambilan darah tuh di punggung tangan. Untuk mempermudah pengambilan darah tuh sebaiknya kita tuh ada nggak sih kayak needle khusus buat pengambilan darah di punggung tangan, karena kecil juga ya Pak, ataukah cukup pakai needle yang biasa gitu Pak? Makasih. Oke. Kalau jarum itu ada ukurannya ya. Jadi kalau misalnya dia spuitnya 5 mili, itu berarti ukurannya lebih besar. Kalau misalnya 3 mili, dia sedang agak kecil. Kalau misalnya 1 mili, kecil sekali. Nah, itu bisa kita pakai tergantung dari besar kecilnya vena si pasien. Itu bisa kita pakai kok, tenang aja. Misalnya kita mau samplingnya 5 mili nih, tapi kok venanya kecil, ya sudah, kita mungkin bisa pakai wing needle. Itu kan kecil kan? Nah, cuman memang dia lama karena jarumnya kecil.
gitu. Bisa kita apa istilahnya, kita akali kok yang kayak gitu itu. Tidak mesti kita harus yang 5 mili darah ya kita pakai 5 mili, tidak mesti. Itu kita bisa akali. Tergantung dari kondisinya pasiennya itu. Kalau misalnya yang di vena mediana cubitinya misalnya tidak terambil nih, tidak terambil, vena cepalicanya juga tidak terambil, ya bisa kita ngambilnya di ini apa namanya, punggung tangan, bisa, itu bisa. Terus banyak tempat ya yang bisa diganti itu. Kalau misalnya yang vena mediana cubitinya tidak bisa, itu bisa itu. Begitu. Oke, Pak, izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Kan kalau kita nyamping tuh udah masuk darahnya ke spetnya tuh, dan kita tuh narik tuh kayak berat banget padahal tuh udah ada masuk di ujung spet itu, kenapa ya, Pak? Itu biasanya karena saat kamu hisap itu jarumnya ketarik. Jadi dia keluar. Dia tidak berada di dalam vena. Jadi dia keluar dari vena. Makanya saat ditarik itu sensasinya berat.